Di awal film kita diperlihatkan dengan adanya sekelompok tentara yang membawa seorang tahanan. Dalam perjalanan ke sebuah penjara, mereka terpaksa berhenti akibat kendaraan traktor yang parkir di tengah jalan. Untuk memastikan keadaan, dua orang dari mereka memutuskan untuk melakukan pemeriksaan dan tiba-tiba ya, semua tentara dan satu tahanan tersebut dibantai secara senyap oleh seorang pembunuh bayaran profesional. Diketahui pria tersebut bernama Sekut yang dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Tak berselang lama, Sekut pergi ke sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah pusat penugasan yang didanai oleh sebuah organisasi rahasia. Di tempat tersebut ada seorang petugas bernama Smith dan juga seorang perempuan bernama Kelly yang bertugas untuk membuat identitas baru bagi para pembunuh bayaran yang menjalani tugas. Personals are next. Follow me. Come on. Singkat cerita, pada malam harinya, seorang bos mafia gangster yang bernama Tony memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap seorang wanita bernama Juliet yang kebetulan berada di tempat penampungan para pembunuh bayaran. Tak hanya itu, Tony juga memerintahkan agar membantai semua orang yang berada di sana, kecuali Juliet. You won't be. This is gonna be fun. You look like... Let's draw some blood. Usut punya usut, Juliet ternyata diculik oleh seorang wanita pembunuh bayaran bernama Alexa, di mana hal itu ia lakukan untuk menyelamatkan Juliet dari Tony, si bos mafia gangster paling kejam. Pada saat itu juga, para anak buah Tony yang bersenjata lengkap mulai beraksi untuk melumpuhkan satu persatu keamanan yang berjaga di tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Smith langsung bersembunyi dan menyalakan alarm pembobolan keamanan. Merespon kedatangan anak buah Tony, Alexa meminta bantuan kepada Sekut yang meskipun mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Tetapi Alexa mengetahui sepak terjang dari Sekut yang dulunya pernah menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Namun pada saat itu, Sekut tidak menggubris permintaan tersebut dan mengusir mereka agar keluar dari kamar pribadinya. Tak lama kemudian, Sekut dikejutkan dengan kedatangan anak buah Tony yang masuk tanpa permisi. Beruntung saja, Sekut hanya terkena satu peluru di bagian lengan kirinya, sehingga ia pun langsung menutupi bekas tembakan itu. Setelah kejadian tersebut, Sekut bertemu kembali dengan Juliet dan Alexa yang kebetulan Alexa sedang adu mekanik dengan salah satu anak buah Tony. Dan di waktu bersamaan terdengar beberapa orang yang akan datang sehingga Sekut memerintahkan Alexa untuk mengatasi mereka. Sedangkan Sekut sendiri, ia akan sedikit bersantai di tempat itu. Let's go. Setelah semuanya beres, mereka pun pergi ke tempat penyimpanan senjata agar lebih mudah untuk melawan anak buah Tony. Sesampainya di sana, mereka pun tidak menemukan kunci lemari senjata. Namun beruntung, datanglah Smith yang memegang kunci lemari tersebut. Akan tetapi, ia tidak memperbolehkan mereka menggunakan senjata karena beberapa alasan. Tampaknya
mereka masih bisa menggunakan senjata lainnya seperti pisau dan juga granat asap. Selang beberapa lama mereka pun mendengar kedatangan beberapa anak buah Tony, sehingga Alexa dan juga Scud bersiap untuk menyambut kedatangan musuhnya tersebut. Mereka pun dapat membantai para penyusup tersebut dengan cukup mudah. Namun sayangnya, Smith tertembak sehingga ia pun tewas di tempat. There has to be some medical shit in the lab. Setelah kejadian tersebut, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan sedikit bercerita tentang Juliet, yang mana dia adalah salah satu orang yang diperdagangkan oleh Tony. Bukan tanpa alasan Alexa melakukan hal tersebut, dikarenakan Alexa memiliki masa lalu yang cukup kelam. Pada masa kecilnya, Alexa diculik dan dijadikan wanita penghibur. Karena alasan inilah, ia bertekad untuk menolong para wanita yang dipaksa menjadi wanita penghibur agar tidak bernasib sama seperti dirinya. Only it's one thing. Setelah itu Scud berniat ingin menghubungi temannya untuk meminta bantuan, namun masalahnya mereka harus mematikan alat pengacau sinyal terlebih dahulu yang berada di ruangan penjaga. Di saat itu Alexa meminta Scud untuk tetap diam di sana menjaga Juliet, sedangkan ia sendiri akan pergi untuk menonaktifkan pengacau sinyal tersebut. Alhasil, Alexa berhasil menonaktifkannya sekaligus mendapatkan beberapa senjata. Agar dapat menghubungi teman Scud, mereka harus menemukan telepon terlebih dahulu di sebuah ruangan. Make sure you don't get stabbed. Dan di sisi lain, seorang wanita yang juga bagian dari anak buah Tony merekrut 3 orang pembunuh bayaran di sana untuk bergabung dengannya. Diketahui wanita tersebut bernama Katie. Kembali kepada Scud, tampaknya mereka bertemu dengan salah satu pembunuh bayaran yang sudah bergabung menjadi anak buah Tony, di mana hal tersebut membuat mereka cukup kesulitan untuk menghadapinya. What the fuck? Not your teeth. Berkat pengalaman bertarung yang handal, Scud dan Alexa berhasil membunuh orang tersebut. Setelah itu Scud menghubungi rekannya dan meminta agar mengirimkan 2 mobil untuk menjemput mereka bertiga. Rekan Scud menyetujui permintaan tersebut, namun ia harus menunggu 1 jam ke depan. Dan yang pasti, Scud, Alexa, dan Juliet harus bertahan menghadapi anak buah Tony yang masih tersisa. We have to try. She has to disappear today. I hope so. Kemudian Alexa pergi ke sebuah ruangan untuk mencari sebuah dokumen. Di sana, Scud bertugas mengalihkan perhatian seorang pembunuh bayaran yang juga bergabung dengan Tony, agar Alexa dan Juliet bisa mencari dokumen yang mereka cari. Terlihat Scud berhasil menghabisinya dengan cukup brutal. Namun di sisi lain, Alexa dan Juliet bertemu dengan pembunuh bayaran yang terakhir. And I'll hide.
Ketika nyawa Alexa sudah di ujung tanduk, si pembunuh bayaran ini teralihkan saat mendengar suara yang ia kira adalah Juliet. Namun ternyata itu adalah Scott yang bersiap dengan sebuah granat di tangannya dan berhasil membunuh musuhnya itu. Now, you choose. Setelah kejadian tersebut, Scott menemukan Kelly yang sudah meninggal. Mengingat jasanya dalam menjalankan tugas, Scott cukup bersedih atas kepergian Kelly. Di saat itu juga Scott menemukan sejumlah uang dan berniat ingin menggunakannya untuk membantu Juliet. We have to find her. Ketika Juliet akan dibawa pergi oleh tangan kanan Tony dan juga Katie, terlihat Alexa sudah bersiap untuk menghajar mereka. Namun sayangnya, Alexa dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Ketika ia akan dieksekusi, tiba-tiba Scott datang tepat waktu untuk membantai mereka berdua. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka pun berhasil membantai kedua anak buah andalan Tony. Tak lama kemudian, dua mobil pesanan Scott pun tiba di sana untuk menjemput mereka bertiga. Sesuai dengan niatnya, Scott memberikan uangnya kepada Juliet karena ia rasa Juliet lebih membutuhkan uang tersebut. Satu bulan kemudian terlihat Juliet dan Alexa tengah bersantai di rumahnya. Dalam suasana yang sangat menenangkan ini, Alexa mengatakan jika ia masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Sang Maha Kuasa, dia akan terus menolong gadis-gadis yang menjadi korban penculikan. Dan di sisi lain, Scott mendatangi markas Tony dengan tujuan untuk membunuhnya demi mengakhiri kekacauan yang telah terjadi. Getting a test. I'm not for it. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.